Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittawahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati para sesepuh di desa Lasoani, Mantikulore, yang saya juga hormati para pengurus Masjid Al-Imamul Khair, para ustadz, para ustazah, dan yang kami juga hormati seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudari yang sangat kami cintai. Pertama-tama wajib kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang terjadi peristiwa sekecil apapun di dunia ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Biqadarillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Pak Imam sudah menyampaikan juga, qadar Allah 2 tahun lalu 2022 sudah mau berangkat ke Palu, sudah beli tiket, Allah mengizinkan lain. Beliau diuji oleh Allah, dapat musibah, sakit, sehingga saya yang terbang bersama istri dan tinggal di sini beberapa hari kemudian pulang. Ya, itu semua takdir Allah. Hari ini pun pertemuan kita bukan atas kehendak kita Bapak Ibu sekalian, tetapi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Maka dikatakan doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati manusia. Betapa kita berkehendak sesuatu, jika sesuatu itu Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Begitupun kita tidak menghendaki sesuatu, kalau Allah menghendaki harus kita lakukan, kita akan melakukannya, suka atau tidak suka. Ta'an wa ta'ma'an. Mau terpaksa, mau tidak terpaksa, semuanya adalah atas qadar Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hari ini kami berkumpul di sini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara pribadi saya silaturahmi lewat HP dengan Pak Sagap, kita WA dan seterusnya, tapi langsung fisik kita datang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau berbicara tadi yang MC katakan hikmah Idul Adha ini barangkali sangat kita pahami, ya. Silaturahmi dalam rangka Idul Adha ini juga saya juga baru merasakan ini Bu Neng, Pak Sagap, bahwa setiap selesai Idul Adha itu kita berkumpul, ya. Saya juga sudah keliling mungkin seluruh Indonesia Raya, saya sudah datangi. Tetapi baru saya temukan di Palu ini berkumpul kita setelah pelaksanaan Idul Adha, menyembelih hewan kurban, kumpul seluruh masyarakat, kita makan-makan bersama dan seterusnya. Ini salah satu ukhuwah Islamiyah, ya. Pandangan saya ini satu hal yang baik dan patut diteruskan, dijaga, ya. Karena ini satu hal yang sudah langka kalau di kota-kota besar, Ibu, ya. Nyaris kehilangan. Kita rindu kebersamaan dengan masyarakat sekitar, ya. Kalau di kota-kota besar kita sudah nafsi-nafsi. Mohon maaf karena kesibukan masing-masing, karena juga tidak ada waktu dan seterusnya, sehingga ukhuwah ini nyaris hilang. Tapi di Palu alhamdulillah masih berjalan terus. Bahkan tadi Bu Neng bilang setahun 4 kali ya Bu Neng, ya. Ada Idul Adha kumpul, Idul Fitri kumpul, Isra Mi'raj kumpul, Maulid Nabi kumpul. Seperti ini, ya. Itu 4 kali, ya. Ini alhamdulillah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ibu-ibu sekalian, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah.
sebagai masyarakat kecil, sebagai lingkungan, sebagai bangsa, sebagai negara, secara mujmal, secara global, jangan kita berpecah belah. Adapun perselisihan itu hal yang biasa. Perbedaan paham tentang agama, pandangan kita, ideologi kita tentang bernegara, konseptual kita bagaimana bermasyarakat, tentu masing-masing adat kaum berbeda-beda. Tetapi jangan sampai kita tafarraqu, berpecah belah. Dan Al-Quran pun mengajarkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, mau'izatul hasanah, dengan ilmu, dengan mengerti adat istiadat suatu kaum, dengan bijaksana dan seterusnya. Dan jika kita berbeda paham tentang sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bantahlah, berdebatlah, berdiskusilah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik juga. Dan tidak mungkin terjadi diskusi itu dengan baik kecuali dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu hanya debat kusir. Inilah yang dilarang di dalam Islam. Ya, hendaklah kita duduk dengan ilmu. Jadi kalau hikmah Idul Adha tadi, betapa ini bukan hanya sekedar adat istiadat, tetapi sudah ajaran agama kita yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam bagaimana kita memahami sirah nabawiyah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Bahkan haji itu bukan hanya mengikuti millata Ibrahim, agama Ibrahim, tetapi Allah tegaskan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari, litakhudhu manasikakum. Dalam lapas hadis yang lain, khuzu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik hajimu dariku. Padahal kalau kita melihat sirah, itu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bagaimana mengamalkan, menghayati, mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa kita ngarang sendiri-sendiri. Siapa yang mengajarkan tawaf? Bagaimana cara tawaf? 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari mana, berakhir di mana, apa yang dibaca. Kemudian sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa, Marwah dan seterusnya, dan ibadah-ibadah lain, tahallul. Bagaimana umrah, bagaimana wukuf di padang Arafah, bermalam di Mina, di Musdalifah dan seterusnya. Semua manasik haji itu adalah berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita dapati di ajaran Ibrahim seperti apa, hanya secara mujmal, secara global saja. Itu menapak tilas perbuatan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tetapi melaksanakan, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa ditinggalkan dua ulul azmi ini, yakni Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah perintahkan haji di bulan Dzulhijjah, ada beberapa ayat yang mengisyaratkan wajibnya. Di antaranya Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah kami wajibkan manusia pergi haji ke Baitullah. Allah yang mewajibkan. Tetapi bagaimana perintah wajib itu kita laksanakan? Bagaimana tata cara melaksanakan haji? Maka tidak kita dapati kecuali kita melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu fikih dikatakan al-muqayyidah, hukum yang terkait. Dasarnya adalah peristiwa Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mengamalkan perbuatan Ibrahim alaihissalam
adalah melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika Allah perintahkan kita sholat. Banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita sholat. Aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Ya. Tapi bagaimana melaksanakan sholat? Tanpa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal, bagaimana duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, dan seterusnya semuanya ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW atau sunnah Nabi SAW. Ya. Hikmah yang paling besar dari peristiwa Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Seluruh rangkaian peristiwa yang kita ketahui, dari mulai Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji lagi istrinya, diuji lagi anaknya, dan seterusnya, adalah hikmah yang paling besar. Kita ambil intisarinya adalah keikhlasan seorang hamba Allah dan keluarganya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang manusia jika tidak memiliki ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak memiliki ikhlas, tentu Nabi Ibrahim telah meninggalkan agama Allah ini. Dia meninggalkan sesuatu secara manusiawi diingini oleh setiap makhluk yang bernama manusia. Tapi dia tinggalkan sesuatu yang bersifat manusiawi demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang paling besar yang wajib kita garis bawahi adalah ikhlasnya seorang hamba beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintah juga secara umum mengambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika di ayat surah Al-An'am ayat 162 yang tadi pagi khatib bacakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu kalau melihat tafsir, diantaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Imam At-Tabari, menjelaskan apa sih yang dimaksud ayat itu. Itu berkaitan dengan keikhlasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah peristiwa berkurban. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya tersebut tentang ayat surah Al-An'am tadi, ya'muruhu ta'ala ayyahbirul lil musyrikin. Allah memberitahukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan orang-orang musyrikin. Mereka juga sholat, ibu sekalian. Mereka juga berkurban, bapak sekalian. Tetapi semua yang dilakukan bukan karena Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, yadbahuna lahu sanamun. Mereka melakukan penyembelihan hewan untuk berhala-berhala mereka. Di zaman dahulu jahiliyah mereka sudah menyembelih hewan kurban, Bu. Tetapi bukan untuk Allah, untuk berhala-berhala mereka. Lata, Uzza, Hubbal, Manan, dan nama-nama berhala lainnya yang digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Sekurang-kurangnya ada 366 berhala-berhala digantungkan di dinding-dinding Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Dan hewan kurban yang mereka sembelih orang jahiliyah itu, darah-darah kurbannya mereka peper-peperkan. Apa bahasa peper-peperkan? Mereka usap-usapkan ke dinding-dinding Ka'bah. Dan mereka tawaf sebagian adalah telanjang bulat. Itu orang jahiliyah. Maka di dalam tafsir ayat tersebut, wa yadbahuna lahu, mereka
kurban, menyembelih hewan kurban tapi untuk berhala-berhala mereka. Maka Allah perintahkan Muhammad bimukhalafatihim, untuk menyelisih perbuatan orang-orang musyrikin, untuk tidak sama dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih hewan kurban bukan untuk Allah, mereka sholat pun bukan untuk Allah, dan seterusnya. Ini yang membedakan agama Ibrahim, hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Yang membedakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cucunya Nabi Allah Ibrahim. Seluruh para nabi dan rasul asalnya adalah satu keturunan. Dan nabi dan rasul yang terdekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam disepakati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Kemudian bagaimana perbuatan orang-orang musyrikin pada saat itu? Mohon maaf, bahkan sebagian mereka tidak berkorban dengan hewan korban unta atau kibas. Pada masa itu, sebagian mereka mengorbankan anak-anak wanita mereka. Wanita yang lahir pada zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup. Jadi kalau kita sekarang sering melihat mass media, berita-berita, ya, ada bayi dimutilasi, ada bayi dibuang di kresek oleh orang tuanya, bahkan ada bapak ibu membunuh anaknya. Mohon maaf, karena terjadi hubungan di luar pernikahan sehingga Halim Perdana Kusuma, ya, hamil, kemudian untuk membuang rasa malu mereka bunuh anaknya. Padahal Allah larang, wala taqtulu khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kemiskinan, karena malu, dan seterusnya. Karena hukum membunuh itu ya yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayi-bayi saat itu, wanita-wanita itu dikubur hidup-hidup. Bersyukurlah dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, khususnya kaum wanita, mengangkat derajat kaum wanita. Sehingga wanita yang dihinakan pada saat itu oleh bangsa Arab jahiliyah, dengan diutusnya Rasulullah SAW dimuliakan kaum wanita. Didudukan setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya Rasulullah SAW bukan takdir Allah diutus ke muka bumi ini, wallahu alam bisawab, apakah saya bisa ketemu ibu-ibu saat ini? Karena ibu-ibu sudah dikubur hidup-hidup. Itulah zaman jahiliyah. Sehingga Allah muliakan kaum wanita setelah masa jahiliyah yang mereka berkurban bukan hanya unta, bukan hanya dengan kibas, tetapi wanita-wanita pada saat itu dijadikan kurban. Dan kehinaan bagi bangsa Arab apabila memiliki anak wanita. Tetapi kebanggaan bagi bangsa Arab sampai saat ini. Tetapi wanita sudah tidak dikubur lagi, Bu. Maksudnya kebanggaan bangsa Arab sampai saat ini adalah bangga jika memiliki anak laki-laki. Dia akan perkenalkan kepada sahabatnya, kepada karib kerabatnya. Haja waladi, ini anak saya, dibanggakan. Tapi kalau perempuan disembunyikan. Itu berbeda. Itulah kalau kita melihat sekilas perbuatan orang-orang musyrikin pada saat itu. Kemudian orang-orang musyrikin yang di zaman jahiliyah, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, manusia satu-satunya pada saat itu di tengah kaumnya yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam berdakwah seorang diri, Bapak Ibu sekalian. Dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh kaumnya.
Bahkan salah satu pemuda pada saat itu yang ingin segera dihabiskan nyawanya adalah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ujian yang terakhir sampai beliau disuruh menyembelih anaknya. Ini secara singkat saja betapa itulah ujian yang berat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita hanya mengambil hikmahnya, hanya menyembelih seekor hewan kurban kita, entah kambing, sapi, dan seterusnya. Tidak lagi diminta menyembelih anak-anak kita. Lalu yang kedua, hikmah lagi bahwa semua tarbiyatul aulad, pendidikan bagi anak-anak itu dimulai sejak dini. Dan Nabi Allah Ibrahim telah mengajarkan Ismail alaihissalam sejak beliau masih kecil. Maka kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil. Mengenal Allah, mengenal siapa nabinya, mengenal siapa apa agamanya. Al-usulus salasah, 3 dasar pemahaman terhadap agama. Kenalkan anak-anak kita kepada Allah. Kenalkan anak kita kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan anak kita kepada agamanya. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dinil Islam biadillati. Kenalkan anak-anak kita kepada Allah, kenalkan anak-anak kita kepada nabinya, dan kenalkan anak-anak kita kepada agamanya, al-Islam biadillati, dengan dalil-dalilnya, dengan ilmunya. Karena tidak boleh kita beribadah kecuali atas dasar ilmu. Tidak boleh kita mengerjakan ubudiyah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, mulailah ajarkan dari kecil. Ini mencontoh lagi perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ismail umur 9-11 tahun sudah bisa mengatakan kepada bapaknya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau anak sekarang gimana, Bu? Sama orang tua disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, disuruh belajar agama susah. Itu ujian bagi kita, terutama para bapak, ya. Ajarkan anak-anak kita sejak dini tentang agamanya. Maka diperintahkan kita untuk dari kecil ajarkan anak kita sholat. Ya. Ajarkan sholat anak-anakmu ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka ketika 10 tahun belum mau sholat. Tentu pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Nah, itu Nabi Allah Ismail alaihissalam diajarkan oleh Ibrahim tentang bagaimana Allah dan seterusnya. Padahal Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail dengan ibundanya Hajar itu dalam keadaan masih kecil. Ibrahim itu sudah pergi lagi ke negeri lain, ke Babilonia dan seterusnya, sampai ke Irak. Sesekali datang menjenguk. Dan ketika lama tidak menjenguknya, pada saat menjenguknya perintah Allah turun untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak sejak dini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan salah satu sarana pendidikan Islam yang paling efektif bukan hanya pendidikan formal di sekolah-sekolah formal, tidak. Salah satunya adalah masjid. Rasulullah mendidik para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in menjadi orang-orang kaya, menjadi orang-orang pintar, bahkan menguasai dunia. Dunia ketika itu masih gelap. Eropa Barat, Eropa Timur belum ada. Bahkan Amerika belum ada. Islam telah menjajah dunia. Sampai Babilonia, Sisilia, Spanyol. Bahkan sampai dataran Cina. Diutus para sahabat ini dengan ilmu oleh Rasulullah SAW. Di bangku kuliahkah para sahabat Nabi? Tidak. Tapi di masjid. Maka ketika Rasulullah pertama hijrah
Dari Mekah ke Madinah yang dibangun adalah masjid. Di masjid itulah tarbiyatul ummah, pendidikan bagi umat. Mudah-mudahan Masjid Al-Imam Khair menjadi tarbiyatul ummah, pendidikan bagi umat, bagi masyarakat sini. Ajarkan anak-anak kita dari mulai kecil baca Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar fikih dan seterusnya. Dan dimulai juga dari para orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang orang tua memaksa anaknya untuk mengenal agama, sementara orang tuanya nggak mau kenal agama. Ayo nak ngaji, bapaknya nggak ngaji. Ayo nak sholat ke masjid, itu udah azan, bapak nggak sholat pak. Jangan ngajarin orang tua lah kamu. Bapak ini lebih dulu lahir dari kamu, lebih banyak makan asam garamnya. Kalau saya jadi anak, saya bilang, tentu pak, bapak lebih banyak makan asam garam, bahkan bapak orang Palu lebih banyak makan kaledo daripada saya, karena saya lahirnya belakangan. Itu bukan sesuatu yang mustahil, logika berpikirnya. Jadi kita mulai dulu, karena orang tua Bapak Ibu sekalian sebagai cermin bagi anak-anaknya. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, rajinlah Bapak Ibunya sholat. Kalau ingin anaknya rajin mengaji, rajinlah mengaji Bapak Ibunya. Dan seterusnya. Ini mengambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam, mendidik putranya dari masih kecil. Dan Rasulullah SAW mengajarkan umat di masjid. Dan masjid adalah tempat di bumi yang paling dicintai oleh Allah. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu nih ya. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar. Jadi kalau ibu-ibu ke pasar, dalam hadis dikatakan jangan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam pasar, jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Karena di pasarlah terjadi permusuhan syaitan dengan manusia. Di pasarlah terjadi jual beli tipu menipu. Di pasarlah terjadi sumpah dengan nama Allah tetapi kadzab, dusta. Di pasarlah salah satu kerajaan jin dan syaitan ditancapkan. Kerajaan jin itu ada beberapa tempat, diantaranya lautan, itu kerajaannya jin. Laut itu kerajaannya jin, yang setiap pagi ditebar oleh rajanya untuk mengganggu manusia. Lalu mereka kembali, siapa yang berhasil diberi mahkota oleh rajanya sebagai penghormatan. Yang kedua di gunung-gunung. Yang ketiga di pasar. Yang keempat, di rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Yang kelima, di tempat-tempat rongsokan puing-puing berserakan. Dan seterusnya. Maka janganlah kita jadi orang yang mencintai mall, mencintai pasar. Bukan tidak boleh. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, ahabbal biladi, tempat yang sangat Allah cintai di muka bumi ini. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat di muka bumi yang sangat dicintai Allah adalah masjid-masjid. Wa abgodo biladi ilallah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah aswaquha, suk, pasar-pasar. Berapa dagangan ibu jualan ibu? Saya jual 5.000. Kalau 3.000 gimana bu? Waduh nggak dapat pak. Saya modalnya saja sudah 4.000. Demi Allah, padahal dia berbohong. Ibu membeli mangga, sekilo berapa bang? 3.000. Ya udah beli 3.000 sekilo. Tangan ibu sambil nyobain, nggak bilang sama pembelinya, sama penjualnya. Itu haram. Apalagi sudah kresek, saya sudah terima, bayar, tambahin ya bang ya. Tanpa si pemiliknya tuh mengiyakan haram yang ibu bawa itu.
Itu terjadi di mana? Pasar. Bersumpah palsu terjadi di mana? Di pasar. Man halafa, siapa yang bersumpah bi ghairillah faqad asyraka, yang bersumpah selain nama Allah dia syirik. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dia kadzab, dusta, dia telah menanggung dosa yang sangat besar. Jadi ibu-ibu, tempat yang dicintai Allah di muka bumi apa? Masjid. Tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi, pasar. Ya. Habis ini saya dimusuhin ibu-ibu nih. Ya. Ya. Makanya laki-laki tidak dilarang ke pasar. Bukan hal yang malu. Saya suka ke pasar. Bangun tidur subuh saya gak pernah tidur, jalan-jalan ke pasar, nanti pulang bawain sayuran istri, bawain ikan, ya, bawain apalah. Istri saya duduk manis, gak usah belanja, saya yang belanja, sarapan dan seterusnya. Ya tidak semua harus seperti itu, tetapi salah satu cara saja, mengurangi aktivitas di pasar. Kemudian di masjid ini juga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Ya. Mudah-mudahan Masjid Al-Imam Khair ini menjadi masjid yang hari ini dan seterusnya menjadi ladang pahala bagi masyarakat sekitarnya khususnya, terus pembinaan terhadap umat berada di masjid ini. Tidak menutup kemungkinan ilmu-ilmu dunia yang tidak ubudiyah bisa kita lakukan di tempat ini. Ya. Selama itu kemaslahatan ummah yang tidak melanggar aturan agama. Ya. Ada beberapa masjid yang juga saya memberikan masukan-masukan, saran-saran, misalnya masjid itu tidak kaku dengan urusan agama saja. Di masjidlah ngaji, di masjidlah sholat, bukan hanya itu. Misalnya ada kursus komputer, kursus bahasa Inggris, nggak apa-apa di masjid. Siapa jamaah yang ngerti bahasa Inggris, ajarkan umat ini belajar bahasa Inggris, tidak terlarang. Daripada mereka kursus bahasa Inggris di luar, ya. Ustadz Muhammad Derajat, imam di sini, saya juga bisa bahasa Inggris. Ayo anak-anak sini belajar bahasa Inggris sama saya di masjid. Bu Neng, wah saya tuh ahli komputer Pak Ustadz, S2 komputer. Daripada saya waktu saya habis nggak pukul lagu, yang mau belajar komputer di masjid. Bikin. Dan seterusnya. Jadi bukan hanya urusan ubudiyah saja peribadatan, tetapi urusan juga seluruh kemaslahatan ummah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan masjid ini supaya bermanfaat keberadaannya. Di masyarakat sekitar ini merasakan masjid ini sebagai manfaat yang sangat besar. Sehingga apa saja ada, seolah-olah bukan gaduh-gaduh masjid itu, tidak, tapi keilmuan. Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu di masjid. Ya. Berperang dimusyawarahkan di masjid. Bagaimana munakahat, hukum-hukum pernikahan, bagaimana kemaslahatan ummah, ilmunya mengalir di masjid. Dan Rasulullah mengajarkan kepada umat bagaimana masjid itu. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Imam Khair ini menjadi masjid yang membanggakan umat sekitar ini di masa yang akan datang. Ya. Dan tentu dimulai dari para pengurusnya dan pembinanya. Mohon izin Bapak pengurus dan pembina, jadikan masjid ini betul-betul amanah ummah. Jadikan betul-betul tarbiyatul ummah, pendidikan untuk umat. Ajarkan apa yang dibutuhkan umat ini dimulai dari masjid. Dan ini menjadi sedekahun jariyah, ilmu yang terus pahalanya mengalir kepada pengajar, kepada pendirinya, kepada orang yang berfikirnya, kepada orang yang mengeluarkan tenaganya di masjid ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas, hikmah tentang Idul Adha ini sangat banyak sekali. Tapi setidaknya dua lah yang kita ambil ini, belajar ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak kita mulai dari sedini mungkin. Yang ketiga masjid sebagai sarana tarbiyatul ummah, pendidikan bagi umat, bukan hanya ubudiyah peribadatan tetapi secara umum. Apa saja keilmuan yang bisa kita ajarkan di masjid ini, maka silakan.
Dan salah satu misi kita dahulu ketika bangun masjid ini, mohon izin Pak Imam, Bu Eri, salah satunya adalah kita untuk umat, ya, untuk umat, keilmuan umat. Dari masjidlah akan lahir orang-orang yang ilmuwan, ilmu agamanya dalam, ilmu dunianya dalam. Dimulai dari masjid. Mudah-mudahan hikmah yang ini manfaat bagi kita sekalian. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.